I'm tired with this kind of things yang harus gue simpan sendiri. Well, kadang-kadang menjadi anak yang mau mencoba berbakti sama orang tua akhirnya jadi bumerang juga buat diri gue. Orang tua gue nggak akan merasakan itu, apa yang gue rasakan sekarang. Gue yang merasakan. Ini bukan yang gue mau. Gue ngadepin bulian dari seluruh masyarakat Indonesia terhadap gue yang dibilang gue seneng kawin cerai. Itu gue sendirian. Karena gue sempet, gue capek hidup. Kalau aja gue gak punya dosa, kalau aja gue gak pengen ngeliat tanah gue gede, mungkin gue udah bunuh diri. Orang tuh banyak banget yang ada di posisi lu, Kal. Dikenal seperti lu, dikenal masyarakat. Orang juga pengen punya namanya apa yang lu miliki sekarang gitu. Tapi lu gak tahu apa yang gue rasain. Gue sekarang kayak gue nangis gini, pasti nanti ada yang bilang kata gue menjual tangisan gue menjual air mata gue. Gue gak menjual Vicky Prasetya, gue gak jual. Astagfirullahaladzim. Untuk meningkatkan imunitas kita dan juga untuk kekebalan tubuh kita dari virus-virus yang sekarang lagi banyak banget di masa pandemi ini kan harus minum susu steril dari Kin. Itu bagus banget, kalian harus coba dan rasanya itu enak. Jadi ada beberapa macam varian juga di susu steril Kin ini, cuma sekarang yang masih terjual di luar itu ada 2. Jadi yang 100% murni dan satu lagi air kelapa. Dan ini mengandung protein A2. Protein A2 itu gampang banget untuk kayak penyerapannya dalam tubuh kita. Jadi udah enak banget. Pokoknya kalian perlu coba. Di masa pandemi ini pokoknya imunitas itu penting banget supaya apa? Supaya kalian tidak terkena penyakit yang sekarang ada. Harus menjaga kesehatan tubuh dengan susu steril dari Kin. Akhirnya The Missing Girls Ya lu seneng banget. Aduh, aku datang ke sini lagi. ya, sekalinya lu bisa, yang lainnya pada kagak bisa. Kenapa sih? Yang lain tuh menghindari gua tuh gimana sih? Kalau yang itu saya tidak bisa menjawab. Aduh. Mungkin ibu bisa menjawab? Oke, gue lupa deh kan. Lu tau nggak? Berarti ya, sekian lama gue nggak datang sampai dia udah hamil begini, gue baru muncul lagi di arisan. Oh my god, lu udah berapa bulan? 5 bulan. Tuh 5 bulan. Betul. Berarti gue udah setengah tahun lebih kali ya. Iya. Tunggu. Waktu terakhir kita ketemu kan yang sama Gisel segala. Iya, itu udah hamil. Itu udah sadar hamil apa? Udah tahu. Ya nggak ngasih tahu aja. Tapi lu nggak mau ngomong sama kita semua. Enggak, makanya aku nggak mau disuruh donor darah kan. Gitu. Jadi ibu tenang aja bu. Kalau ibu juga baru nggak dia hamil, kita juga baru tahu dia. Gue ucapin dia hamil, tapi gue lagi balas. Maaf, ketumpuk. Yang ucapin kan ratusan. Alhamdulillah, banyak yang doain. Ya, semoga ya. Congratulations. Terima kasih. Amin. Lu tau gak sih, gue tuh kalau misalkan ngeliat ibu hamil tuh kayak kan, lu tau kan, gue tuh pengen banget yang namanya punya anak. Jadi kayak, enggak, maksud gue punya anak yang nambah lagi gitu. Karena kan anak gue kan sama bapaknya, gue pengen yang ngurus lagi. Gue tuh kangen untuk ngurus yang anak bayi yang bener-bener, kan waktu Aska kan gue mandiin sendiri, gue tuh ngurusin bener-bener, gue gak pakai babysitter gitu loh waktu itu, Nin. Turun tangan diri, semua sampai yang namanya tali pusarnya itu puput, itu gue yang bersihin semuanya. Jadi bener-bener gue nggak pakai neni, gue nggak pakai babysitter, gue nggak pakai apapun tuh nggak ada. Like almost every day gue telepon ke rumah sakit hanya untuk nanya gimana caranya buat yang namanya ngurut perut anak bayi, karena waktu itu bapaknya nggak boleh banget anaknya tuh dipegang sama orang lain. Even yang namanya tukang urut bayi kan ada gitu kan, itu nggak boleh. Sampai nyukur rambut pun nggak boleh. Jadi gue pelan-pelan cukur titik gitu. Serius? Itu segitunya gue tuh ngurusin anak gue. Gitu. Jadi bener-bener sampai gue pernah waktu itu gue masuk rumah sakit gara-gara gue tuh kecapean. Jadi gue gini, mungkin karena anak pertama kali ya, ketakutan gitu. Lo tau gak, itu Aska tidur gue sambil ngeliatin gini, anak gue nafas gak ya? Tapi gitu. itu kayaknya ada ketakutan kayak begitu. Ada kayak gitu deh, semua ibu menurut aku sih. Ya kalau nafas sih mungkin ya kerasa aja sebenarnya. Cuma kayak di dalam perut nih, kan sebenarnya kalau udah udah mulai bisa ngerasain gerakan, kita akan selalu kayak nyari gitu ya. Dia udah gerak lagi belum ya? Gini, kayak takut gitu. Ini udah nendang kan? Udah. Karena kalau umur 5 bulan itu udah mulai nendang. Gitu. Kalau gue waktu itu udah ketahuan juga pasti ya kan? Udah. Nah, masih dirahasiakan katanya. Surprise. Bukan surprise. Buat keluarga atau teman-teman semua. Buat semua. Keluarga aku udah tahu. Kenapa buat persiapan nama? Iya, karena kita kemarin sempat kita punya feelingnya A, ternyata pas di USG B, sedangkan kita cuma nyiapin nama buat A doang. Jadi sekarang kita masih lagi mencari nama lagi, walaupun ya ada cerita juga nih lucu banget. Kan orang kalau bayi udah di USG, kalau dia cowok kan pasti udah kelihatan ada monasnya kan. Ini ceritanya selama USG ya dia dibilangnya cowok karena monasnya jelas sekali, pas keluar cewek.
Katanya lu mau ngerahasiain, kok lu bocor di sini? Bukan si temen dia, temennya. Oh, temennya. Oke. Jadi semua itu ya bisa berubah kecuali kita melakukan tes darah. Ada tes darah buat kayak langsung tahu gitu gendernya. spesifik gendernya tuh nggak mungkin apa emang udah pasti itu. Kan lucu aja kan kayak 9 bulan selama ya dari umur 5 bulan sampai lu meyakini even beli furniture dan barang-barang perintilan cowok tiba-tiba yang keluar cewek. Jadilah ada cewek tomboy. Bisa jadi. Nah, ini gue salah kali, mungkin emak gue waktu itu pengennya gue laki-laki, ternyata Lahirnya gue gitu kan. perempuan. Tapi ya waktu itu nih, waktu pas gue hamil 4 bulan, hamil Aska 4 bulan, itu udah ketahuan Monasnya. Jadi gue sama bapaknya kita hanya menyiapkan satu nama. Tapi gue waktu beli barang-barang baju-baju bayi segala macam pernak-perniknya tuh nggak ada, gue pakai warna biru tuh nggak ada. Jadi warnanya netral untuk cewek sama cowok. Gitu. Jadi Aku juga niatnya gitu sih, triknya bakal ya. maunya netral aja. Jadi kalau misalkan nanti punya adik lagi ceritanya ya tetap masih bisa pakai, ternyata Betul. kan enggak. Adanya jauh banget nih sama ada. Kayak gitu. Terus udah gitu lu sekarang dengan kehamilan kayak gini Ada apa sih perubahan lu nggak sih, perubahan yang lu konsumsi apa segala macam? Iya, Wow. pasti semuanya jadi lebih dipikirkan ya. kan dia. Oke, aku nggak akan bilang aku clean eating. Oke. Clean eating tuh apa sih? Clean eating maksudnya kayak makannya dijaga Makannya banget. dijaga banget. Oke. Yang kayak ya gitulah. Ya namanya ibu hamil maunya apa ya itu deh pokoknya yang masuk kan. Ngidamnya apa gue pengen tahu. Nah, karena kita hidup di zaman modern, apakah kita ini merasakan ngidam? Karena setiap saya pengen sesuatu saya tinggal online. Oke. Bener gak? Jadi suami nggak susah ya? Belum merasakan yang susah. Jadi belum ada tuh. Aku ngalamin kayak di berita ada istrinya sampai ngeraung-raung berhari-hari karena pengen naik UFO. Hah? Ada yang kayak gitu di daerah mana? Itu belum lama ini kok viral. Ajak aja ke Dufan. Udah brojol lagi di Dufan. Jadi aku belum pernah ngidam yang merepotkan suamiku sih. oke. Gitu. Terus kalau misalkan minum susu apa kayak gitu, minum konsumsi susu. Iya, wajib kan. Susu tuh wajib banget karena kalsium itu penting buat kekuatan ibunya dan buat janinnya juga kan. Nah, gue mau kasih tahu juga nih ya, di sini tuh ada yang namanya susu. Nih, ini. Oh, andalan lu ya. Susu steril. Nah, dari Kin. ya. Dari Kin. Ini susu steril ini tuh mengandung protein A2 yang itu tau gak sih? Itu sama dengan protein yang ada kandungannya di dalam ASI. Serius? Oh, Dia bagus dong. Bagus banget. Gampang diserap sama tubuh dong? Gampang banget diserap sama tubuh. Enggak, dan kita kenal banget kalau ASI itu sangat menjaga imun tubuh gitu kan buat anak bayi. Nah, Aska itu minum ASI, dia ASI, konsumsi ASI sampai 3 tahun 1 bulan. Hah? Anda luar biasa sekali ya. Jadi kamu, ya nggak cuma 2 tahun Masih produksi. Masih 3 tahun sampai 3 tahun 1 bulan. Kalau aja dulu aku sudah ada susu seperti ini, aku ganti pakai ini, gitu loh. Karena sama kandungannya dengan protein yang ada dalam ASI. Gitu. Jadi ini bagus banget. Gitu harus banget, dan boleh untuk ibu hamil. Iya, boleh banget untuk ibu hamil. Coba sini aku lihat. Coba nih, tuh. Jadi selama ini ya, sorry ya, gue kalau bicara soal merekin, gue tuh taunya tuh dia yogurt doang ternyata. Enggak, aku di rumah juga minum. Jadi nih, coba. Aku minum susu segarnya aku juga. Coba ya. Jadi macam-macam dia rasanya ada. Kok lu warna merah, gue warna hijau sih? Iya, rasanya ya. ini original. Ini 100% murni ya, berarti ini original. Yang Nah, kalau ini air kelapa rasanya, nih, itu coba. seger dong. Coba aja. Tapi ini sebenarnya cocok banget ya dua-duanya buat ibu hamil karena susu penting, air kelapa juga penting. Elektrolitnya tuh penting untuk buat ibu rambut hamil. gitu kan, untuk rambut si anak nih, coba ya. Wow. Coba sini aku lihat lagi yang air kelapa. Enak loh. Ada Enak loh, ini benar enak loh. Serius ya? Tapi Kin tuh selalu, ini sebenarnya produk baru ya yang aku tahu. Tapi kalau misalkan dingin, gue pasti suka banget. Aku setiap nyobain Kin tuh selalu surprise sama rasanya yang ternyata selalu enak. Ih bener loh. Ini kayak waktu itu kita- perfect banget. Yogurtnya. Ih bener-bener dia tahu banget. Ini siapapun yang memutuskan rasa ini bener ini orangnya. Iya, Ini enak banget ya. karena aku semenjak waktu itu di sini dikasihin yogurt, aku selalu beli terus Ini habis udah itu. habis Jadi nggak sabar buat cobain yang ini juga. Kalau gue tuh adalah masalahnya gini nih, kalau bicara susu steril itu suka ada rasa, rasa yang nggak enak, rasa susu yang Enggak, ini itu benar. tuh bikin gue khawatir. Ini enggak. Apalagi ini ada katanya susu steril dengan air kelapa. Jadi, aduh ini bagus banget kali untuk menetralisir Misalnya gini, yang kadang-kadang nggak ada baik. yang nggak suka sama yang namanya susu yang terlalu susu banget gitu kan. Nah, menurut gue ini adalah solusinya karena ada rasa-rasa air kelapanya. Gitu. Tapi iya benar sih. Soalnya kan kadang kalau kayak ibu hamil gitu ya lidahnya kan paletnya tuh berubah gitu loh. Iya. Jadi emang kadang-kadang
Makan basic apa, needs makan ya. apa. So there were times that I hate air mineral. Maksudnya aku harus minum air mineral. Iya. Tapi tuh kayak Rasanya Rasanya ada terlalu gimana tanah-tanah gitu? apa gitu, logam gitu ya? aku nggak ngerti lah. Pokoknya aku bilang sama dokter, kok saya 2 minggu ini sama air putih tuh gimana ya dok? Enggak, kan maksudnya tuh harus diminum. Karena nggak boleh sampai dehidrasi. Tapi kalau minum air putih tuh sebelum hamil aku tuh kuat banget 4 liter sehari juga bisa gitu. Tapi 2 minggu itu, kayaknya aku 2 gelas aja gitu ya. 2 gelas, bukan 2 gelas, maksudnya 2 liter aja tuh kayaknya susah banget gitu. Tapi saya udah balik lagi sih. Oke. Terus dokternya bilang, ibu minum air kelapa aja, minum teh tawar kayak minum apa. Pokoknya Karena pengganti yang penting cairan. ada elektrolitnya. Berarti ini sebenarnya cocok banget cocok juga banget. buat ibu Cocok. hamil. Karena Iya. susu steril dengan air kelapa lagi paduannya, jadi Iya, udah bener. pas. Oh enggak, Apa? sebenarnya nih gue mau kasih tahu juga ya. Sebenarnya tuh BTW gue umpetin karena cuma ada 2. Oh, terima kasih. Lo tau gue bakal minta ya. Gue tahu lu bakal minta. Jadi sebenarnya ada yang namanya susu steril dari Kin ini, ada yang rasa coklat. nice. Nah ini satu lagi nih rasa madu dan kurma. Susu madu kurma lagi hype enak banget gak sih? gitu. Jadi susu steril dari Kin ini, aduh Banyak banget varian rasanya. banyak banget varian rasanya. Dengan Ada yang aneka. original gitu. coba. Tapi kalau gue sih original aja gue suka. Oh, Gitu. menarik. Apalagi si madu dan kurma ini pasti enak banget. Tapi kalau misalnya kita ke klinik kebidanan gitu ya, pasti di kulkas yang kan ada yang suka jualan snack gitu kan. Pasti ada susu Kin. madu kurma. Oh. Jadi susu madu kurma tuh kayaknya juga bagus banget buat ibu hamil sama ibu yang menyusui. Tahu nggak nih ya, sekarang nih ya, kita tuh kan perlu meningkatkan imunitas Betul. tubuh. Setuju banget. Minum ini di masa pandemi bagus. Wah. Iya. Tuh, Ada saran konsumsinya nggak sih sehari berapa kali? saran konsumsi sehari berapa kali ya? Kalau Kayaknya gue sih bebas dua, ya. kayaknya bebas deh. Tapi kalau Sama ibu susu. hamil sih Gitu. minimal 2 kali sehari. Iya, Itu biasanya wajib. 2 Nah kalau gue sih, Seenak lidah lu ya. Iya. you know me so well. Tapi Karena kalau lagi dingin tuh enak banget bu. Gila ya. Kalau dingin tuh enak lebih kayak nyes gitu loh. Gue seneng susu pantes. tuh kalau lagi dingin nyes gitu. Baik banget. Jadi nggak boleh tuh yang coklat gue bawa pulang dulu. Cuma 1, nanti gue kasih. Mengalah ya Iya, sama iya, ibu iya. hamil. Karena ibu hamil juga ngincernya yang coklat nih. Gimana dong? Sama-sama ngincer coklat. Tapi karena jarang banget susu steril tuh ada pakai rasa. Betul. Hampir Varian nggak rasa, ada. iya. Ini banyak banget varian rasa, jadi kalian bisa milih. Kalau misalkan kalian nggak suka yang original, bisa yang air kelapa atau apa yang tadi yang madu dan Madu kurma, kurma. atau juga yang rasa yang ini gitu kan. Coklat ini. Nanti dikirim ya, tolong ya. Ini cuma satu-satu buat gue, oke? Iya, Oke, iya. baik. Tegas nih Ibu. sekarang mulai nih Iya, jelasin iya, iya, anaknya. Kagak Gitu. bisa dia mah dicolek begitu ya. Oke. Ya udah. Kita sudah mengalah soal susu, tapi gue belum mengalah soal hidup lo dan juga kehamilannya dia. Gue mesti update nih, sayang nih teman-teman arisan yang Oh lain my nggak ada. God. Nih sekarang gue kasih. Kalian. Jadi Nih, tunggu, gue- gue perlu banget nanya. Udah resmi nih, Udah dong. Apaan? selesai tuntas. Udahlah. Bener beres. Udah tuntas. Ntar tiba-tiba kayak inget gak waktu dulu kita ngumpul. Udah. Gabung lagi. Oh enggak. Kak, tapi Untuk sekarang sorry deh, yang kemarin itu berarti tidak tercatat di negara ya? Karena belum sempat kan waktu itu pas gue minta untuk dia isbat tarsok apa sekarang cerai. Iya tapi gini, Ada gue hikmahnya mengambil ya? hikmahnya adalah bisa jadi lebih memudahkan Iya. untuk kita berpisah, nggak usah lagi datang ke pengadilan apa segala macam kayak gitu. Tapi sorry, kalau Ya misalnya Allah, kenyang. tidak tercatat di negara, perpisahannya tuh bentuknya seperti apa sih? Jadi dia menalak, Nah, langsung pisah aja gitu. talak ya harus ada saksi juga, talak apa segala macam, dan juga kan talaknya juga dia juga sudah bicara di Iya, media secara juga, umum. secara umum juga itu udah pisah. Ya udahlah, thank God. Berarti saksinya Thank God. secara nggak langsung nambah gue dong. Buat Kan dia sempet cerita sama gue. kenapa? Ih kepo kan udah selesai. Oh, gue pikir sebelum selesai. Iya enggak, dia cuma bilang gue udah ini, terus gue pengen gimana nih? udah. Udah berarti ya udah. Gitu. Pokoknya gini, yang penting selama pernikahan gue sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri dan ibu sambung yang baik gitu. Tapi ternyata mungkin di sini gue gagal untuk bisa menjadi istri atau ibu sambung yang baik. Jadi jodohnya aku cuma sampai 1 tahun 1 minggu. 1 tahun 1 1 minggu. minggu, Itu yes. berdasarkan talak yang dia ucapkan. Dia Atau gimana? memproklamirkan bahwa di saat gue lagi, lu tahu kan, gue kan waktu itu melakukan sosial ke Semeru kan. Iya, lu Ismail. And nggak tahu gimana ceritanya, dia posting sesuatu di Instagram story-nya dia. Nahkoda itu ya? Nakoda apalah itulah gitu kan, dan I was like what, ini apa gitu, padahal
sebenarnya kita lagi nggak ada masalah gitu. Terus aku cuma mikir gini, apa dia lagi nyari masalah hanya untuk bisa pisah sama gue gitu. Knowing dia pernah bilang kalau misalkan menikahi gue itu kan cuma karena sudah kadung, banyak yang tahu kalau dia mau menikahkan gue. Cara kalau lu tahu gue bagaimana kalau gue benar sungguh-sungguh untuk menikah ya kan, lu tahu banget gitu karena dulu ya untuk mengisbatkan dia tuh sampai gue kita nanya tahu, Menteri Agama loh, Menteri Agama mau turun langsung loh waktu itu nikahin. Dan nggak banyak orang yang tahu situ, nggak banyak orang yang tahu bahwa perjuangan kita berdua gitu loh. Gila. Gitu. Kita berdua dia ke Menteri Agama, bahkan sampai gue hubungin juga ya kan, gue hubungin juga. Dan ini bener gitu, gue sampai hubungin juga. Jadi kalau orang bilang mainan, sampai gue pengen mengesahkan ini supaya sah, dan di saat udah tinggal satu langkah lagi dari pihak dianya malah agak mundur ya. Iya. Gitu. Sampai gitu. akhirnya ya udahlah, baik. Ya sudahlah. Jadi pas lo lagi di Semeru, pas dengan postingan dia itu tuh awalnya. Nah di situ awalnya sampai gue pulang. Harusnya kan tanggal 21, tapi gue sampai Jakarta tanggal 20, dia nggak ada di rumah. Terus udah gitu akhirnya ya udah di tanggal 21-nya dia datang ke rumah, ngomong kalau misalkan kita pisah lah, apalah gitu. Sampai gue nanya gini, oke, pisah means cerai, ya kan? Terus aku sampai bisa berapa lama aku tinggal di sini untuk sampai aku ngumpulin barang-barang untuk bisa keluar dari rumah ini. Dia tidak ada usaha untuk menahan kalau misalkan emang enggak, kita tuh bukan pisah untuk bercerai misalkan dibilang. Kalau begitu kan berarti emang ketahuan bukan cerai kan, kita pisah untuk introspeksi masing-masing gitu. Nah dia bilang dia terserah kamu, ibaratnya itu dia ngasih gue kelonggaran waktu untuk gue bisa, karena rumah kontrakan itu kan habis waktu itu tanggal 18. Maaf ibu, kenapa sekarang dibilangnya rumah kontrakan, bukannya itu dulu cicilan? Katanya KPR. Kontrak. Kontrak. Jadi kontrakan di rumah itu habis di tanggal 18, jadi kata dia gue bisa sampai tinggal di situ sampai kontrakan itu habis, tanggal kontrakannya habis. Jadi tapi gue pikir ngapain juga kan gue ada di situ gitu, gue beresin barang-barang, barang-barang gue angkutin, gue titip ke rumah temen gue sebagian, karena gue nggak tahu harus mencari rumah dalam waktu dekat kan gak segampang itu kan, gue mencari rumah kontrakan juga nggak segampang itu. Akhirnya gue nitipin barang gue sebagian di rumah temen gue dan gue ke tempat temen gue untuk tinggal sementara sampai gue sedang mencari rumah di dekat rumah anak gue, karena memang gue janji sama anak gue akan beli rumah dekat rumah anak gue gitu. So this is complicated sampai gue ngerasa ya udahlah, mungkin memang sudah seharusnya kita pisah dari dulu, tapi guanya aja yang mencoba untuk mempertahankan karena gue tidak mau ada lagi perceraian lagi dalam hidup gue. Tapi ternyata gue gagal lagi, bukan berarti bukan gue membela diri, tapi karena memang gue pingin supaya kalau bisa jangan ada lagi perpisahan. Kayak gitu, gue juga pengen punya anak lagi, karena dengan kejadian kemarin waktu gue keguguran itu, lu tahu bagaimana sedihnya gue down banget gitu. Makanya pas gue tahu dia hamil, oh my god, gue seneng banget gitu, karena gue buat gue anak itu harga energi yang beda banget ya di dalam harta yang gak ternilai banget. Dan gue tuh kangen untuk ngurusin anak gue, kayak tadi gue bilang, gue tuh bener-bener ngurusin anak gue sendiri. Gue ngurusin anak gue sendiri tanpa ada yang namanya bantuan dari siapapun. Bahkan gue mandi pun itu gue mandi cuma sebentar supaya gue bisa ke anak gue lagi. Anak gue itu tidak pakai stroller, jadi kalau kita makan, gue pegang anak gue sambil makan. Tuh. Ya ampun. Segitunya gue ngurusin anak gue itu. Kak, waktu kejadian kemarin ini, what did Aska say? Aska bilang intinya kan dia waktu itu sempat tidak setuju kan untuk gue menikah. Pas gue selesai itu jadi kayak gitu yang kayak I told you gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, pokoknya yang penting dia sebenarnya kan cuma pengen gue bahagia kan. Di saat dia tahu semuanya, di saat apa yang dia tahu apa yang ibunya rasakan selama 1 tahun ini, akhirnya dia ya udah memang sudah sebaiknya berpisah gitu loh. Gitu. Dan dia yang gue bangga sama anak gue adalah gue bilang gue takut anak gue, jujur gue mempertahankan rumah tangga salah satunya karena gue malu sama anak gue. Gue nggak mau karena anak gue nanti kesannya punya ibu yang kawin cerai gitu. Yes, and then dia bilang no, aku nggak malu untuk punya ibu seperti mama. And I was like okay, kayak gue langsung yang dan gue minta maaf, gue benar-benar minta maaf. Gue tipe yang dimana kalau gue punya salah gue akan minta maaf. Gue bilang sama anak gue, maafin mama karena maksudnya waktu itu tidak mendengarkan kata-kata kamu, dan mulai sekarang siapapun nanti kalau gue serius lagi dalam berhubungan untuk bukan berarti dalam waktu dekat gue akan menikah, enggak. Maksudnya misalkan
gue masih pengen menikah. Kenapa? Karena gue pengen, gue nggak mau hidup gue nanti sendiri di saat gue masa tua gue pengen ada, gue seneng diskusi sama pasangan gue seneng diskusi apapun itu. Jadi siapapun nanti yang mendekati gue dan untuk serius, bukan untuk cuma sekedar jalan aja, itu akan gue perkenalkan ke Aska. Dan Aska bilang oke, lanjutin, gue akan lanjut. Tapi kalau Aska bilang no ma, jangan, lebih baik kalau mama lebih kenal lagi, gue akan ikutin kata dia. Udah itu aja. Karena gue sekarang gini, keinginan gue untuk gue kalau misalnya ngomongin anak gue pasti sedih banget. Gue sekarang udah Karena itu yang mengubur jauh-jauh keinginan gue punya anak lagi. Gue sekarang udah hampir 42 tahun. Pasti akan lebih sulit untuk gue punya anak. Dan lu tahu banget waktu itu gue sampai pengen yang namanya apa, lu tawarin untuk untuk sel telurnya dibekukan kayak untuk gitu nanti kemudian hari. Jadi sekarang gue pikir kalau misalkan emang Allah masih memberikan gue anak, syukur alhamdulillah. Kalaupun enggak, masih banyak anak-anak terlantar yang bisa gue asuh. Itu aja. You're not alone. I know. Tapi itu yang selalu sebenarnya pada saat kejadian itu ya, my close friends and my husband and I, sebenarnya pertanyaan yang selalu penasaran tuh adalah how would Kalina face Aska gitu loh. Tapi ternyata udah terjawab gitu. Karena bukannya apa-apa, ini fourth marriage. Itu yang pertama. Aska tidak sekolah di sekolah biasa. Dia sekolah di salah satu sekolah termahal dan terbagus di Indonesia. While bapaknya kita tahu juga a very successful man. Terus kayak di sisi lain, ibunya benar-benar berusaha juga. Kita tahu semua Kalina sayang banget sama Aska, tapi ada berita yang, maksudnya kan beritanya kamu sama berita bapak itu kayaknya kontrak gitu kan. Walaupun sebenarnya dibaliknya mah semuanya baik-baik aja gitu. Jadi I've always wanted to know Kak Kalina ke Aska gimana, Aska ke Kak Kalina tuh gimana gitu. Tapi Aska tuh anak yang luar biasa. Iya banget. Maksudnya gini loh. Aku juga gak lagi pengen bikin kehidupanku penuh dengan full of drama gitu. No, itu bukan aku banget gitu. Makanya pas di saat aku memutuskan untuk pisah juga karena salah satunya I'm tired to pretend in front of people that aku punya ini, aku punya itu, yang sebenarnya semua itu gak ada. Gitu loh. Aku gak, bukan gue banget. Bukan gue banget. I'm tired with this kind of things yang harus gue simpan sendiri. Gitu ya kan, yang akhirnya gue merasa semua orang malah membuli gue seakan-akan gue tidak bersyukur udah dikasih rumah, dikasih tanah, dikasih mobil mewah kayak gitu. Dan akhirnya sekarang mobil itu ya udah dijual dan akhirnya uangnya tuh kembali ke aku. Oke, tapi jadi sekarang uangnya udah balik ke gonok gini udah beres dong berarti. Nggak ada gonok gini dong. Ya secara tidak langsung kan di dalam pernikahan ini kan ada uang lo bercampur dengan uang dia gitu loh. Dalam perpisahan ini kan tetap mesti clear dong, uang lo udah balik semua. Udah balik. Nggak ada gonok gini dan harusnya kan ada apa sih yang namanya 3 bulan untuk Saidah nggak ada. Kemarin juga waktu pas terakhir untuk asuransi pun I pay for my own insurance. Dulu kan lo sempat masuk rumah sakit tuh waktu nemenin dia tour. Itu dia yang bayar semuanya. Insurance kali. Insurance setengah. Oh, oke. Sorry aku mau balik lagi ya. Ini kita balik lagi. Kita ngomongin papanya Aska. Kita ngomongin yang setelahnya karena 2 kali nikah siri kan. Terus 1 kali sama dia. Aku tuh penasaran karena itu jangkanya pendek-pendek ya. Pada saat kejadian-kejadian ini semua, sebelum kamu akhirnya memutuskan untuk melakukan itu, apa sih yang ada di pikiran seorang wanita? Kan maksudnya kalau kita ngomongin ya, kalau kita ngomongin pernikahan, itu wanita powernya lebih kuat karena dia pasti lebih yang menentukan gitu istilahnya gitu. Gue nggak mau gini, gue nggak mau sampai kayak gini. Untuk masa pernikahan yang aku yang kedua, setelah papanya Aska yang sebelumnya terakhir ini, nonton aja DBO ya. Kenapa? Itu harus udah ada dijelaskan di DBO. Jadi aku nggak perlu ngejelasin lagi di sini. Tapi kalau untuk masalah kenapa harus ada power untuk perempuan dalam rumah, dalam apa? Aku nggak punya kekuatan dalam rumah itu. Aku nggak punya kuasa dan aku tidak punya hak untuk mengatur isi rumah itu. Ini kita bicara yang terakhir ya. Yes. And then gue nggak bisa yang namanya menentukan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Pokoknya gue pengen begini. No. Oke, sekarang aku punya pertanyaannya. Ini kita ngomongin sosok seseorang yang 270 juta masyarakat Indonesia selain bayi dan balita tahu kelakuannya kayak gimana ya. Even orang kok lu gemes banget sih? Enggak, bener kan? Logikanya gue tahu dari awal cuma lu gemes. Gue tahu dari awal. Enggak, aku cuma kayak pernah ada baiknya kita ketemu arisannya dengan sangat ini ya.
eksklusif Iya. sekali ya. Iya. kan maksud Harusnya ada Lee di sini, ada Moa di sini, Jadi pertanyaannya nggak keluar semua nih. Iya. Maksud aku sosok ini itu seterkenal itu dengan apa yang itu emang Kontroversinya. Brand sama KUA. iya nggak No, maksudnya it's not itu true. image yang Bukan. itu memang image yang dia ciptakan juga sih Iya. buat Kalau orang kerjaannya kawannya dia. datang juga bilang nggak ada yang ngeband orang. Ya nggak bisa juga. Orang kawannya datang ke rumah karena dia ngundang kan. Nah, aku tahu waktu itu kan, ada aku sempat dengar juga pas kamu lagi ngomong buat DBO, kalau pada saat itu sebetulnya kamu tidak mau dulu untuk langsung nikah gitu, tapi udah keburu kadung diomongin, ya udah kira kamu ya. No, bukan begitu. Jadi gini, maaf aku potongnya. Saat kita awal baru pacaran, dia ajak aku nikah siri sebenarnya, supaya tidak ada zina segala macam. Well, and I said, oke. Karena kenapa aku bilang oke? Aku bilang, aku selalu ngomong kemana-mana bahwa aku haus yang namanya tentang masukan agama. Dan dia kan selalu masuk dengan agama, gitu. And I thought that dia bisa untuk memberikan masukan dalam agama untuk aku yang bisa menjadi lebih baik lagi. Gue bisa belajar sendiri, cuma maksudnya di saat ada pasangan kita juga Jadi mau menjadi imamnya lah, benar, ada jadi imam, leadernya. ada leadernya, dan kita sama-sama, yuk kita sama-sama. Gue juga bukan wanita yang baik banget, dan di saat itu juga baru keluar dari penjara. Yuk kita sama-sama, yuk menjadi yang lebih baik. Why not? Gitu kan. Jadi sebetulnya perbincangan tentang komitmen bahwa ini betul-betul harusnya menjadi serius itu ada ya? Ada. Oh, Dan dari pihaknya dia awalnya ngomong. Setelah itu, akhirnya di beberapa bulan kemudian kita di beberapa bulan setelah kita menikah, kan menikah awalnya kan tanggal 15 Desember waktu itu sama di depan mamaku juga. Terus udah berjalannya waktu lagi, kita sudah menikah. Dia bilang, aku nanya, kok kayaknya ini pernikahan ini kayak gua aja yang ngurusin. Aku bahagia 1 bulan pertama, aku ngerasa kayak aku benar-benar punya suami, benar-benar dikasihi, benar-benar disayangi, benar-benar kayak oke, kita complete each other gitu loh. Tapi ternyata 1 bulan setelah itu kok ada yang nggak beres. Maksudnya bukan nggak beres dalam arti apa, kok kayak ada mulai mengurang gitu. Sampai aku bilang, kamu sayang nggak sih sama aku? Atau kamu tuh sayang sama aku cuma karena karena gue ngerasa gak sih, gue sering bilang dia tuh sayang sama gue cuma depan kamera pas lagi on, tapi kalau kamera off juga rasa sayangnya off. Iya, lo suka ngomong gitu. Dan itu bukan bercanda. Oh. Itu bukan bercanda. Mungkin dikemasnya cara bercanda. Tapi itulah curhatan dari gue, hati gue paling dalam. Yang akhirnya gue tahu bahwa dia mengakui bahwa dia menyayangi gue itu karena terpaksa, dan rasa sayang itu sama seperti mantan istri yang pertama. Well, lu melebihi ekspektasi dari kita perempuan-perempuan yang lain pada saat itu dalam Iya. melayani suami. Nggak, dalam melayani seseorang yang ini khusus ya, pada saat spesifik. itu. Ya. Tapi dia memang kalau sama laki-laki begitu. Kalau dia sudah make a decision, dia adalah pemimpin gue. Ya bagusnya Emang gitu sih. dedikasinya luar biasa. Itu Kalina. Kak, kamu kan sahabatan sama Kak Kalina udah lama ya. Cukup lama. Aku inget banget waktu itu, we all know that you're a very smart girl. Kita tidak bisa Yes. pungkiri itu. Tapi waktu itu juga kamu kayak, ya ikut mendukung yang sedang bahagia aja lah. Tapi deep down your heart kayak gimana sih sebenarnya? Kalina tahu. Kalina tahu. I know that. She said, are you sure? Bolak-balik. Dan itu sampai, lu kenapa bisa milih dia? Sampai gue bilang ini, kalau misalkan nanti lu ketemu sama dia, Bu, lu akan mengerti kenapa I choose him. Remember? Iya, Waktu di itu Mall Taman Anggrek. Nah kan, Gue that nggak was pernah the- keluar rumah, cuman demi dia gue Yeah. keluar rumah waktu itu. That was the first time she met him gitu. Jadi pas lagi udah ngobrol apa segala macam, di situ memang ya lu juga mengakui bahwa he's smart gitu kan. Iya, emang sebenarnya kita nggak bisa bohongin sih. Kalau Iya, memang smart. off kameranya juga tidak, Iya. nggak kayak di kameranya banyak juga hal yang bisa didiskusikan Iya. bareng. Terus kalau kita Kritis kok ngomongin, berpikirnya. Nah, makanya itu kan masih masa-masa 1 bulanan, Bu. Ya Oke. makanya gue bilang sama lu yang I'm not in love. Pada gitu. saat itu gue bilang, waktu itu kan ditanya, gue tidak kenal si cowok, hanya kenal lewat pekerjaan. Tapi yang gue kenal adalah Kalina. Dan gue melihat benar-benar Kalina jatuh cinta No, sama I'm not in cowok. love, but I do care. Ya, lu berbunga-bunga lah pada Apalagi, saat tapi- itulah. Gini loh, gue sekarang gue Pada saat- pada saat itu gue realize bahwa sebenarnya itu that was not love, karena maksudnya gue sejak cerai dari yang pertama, jujur gue
I'm trying to finding love, tapi ternyata memang nggak ada love itu Aska gitu. Tapi memang yang gue tahu, gue sayang sama dia, sayang banget, but not in love. Kak, kamu kan masih sama papanya Aska tuh, kita semua tahu kalau hubungannya baik-baik aja ya. Baik. Waktu kamu dia tahu, maksudnya ini ya, kalau anak tadi udah kita bahas lah. Tapi kan papanya Aska nih juga orangnya kritis juga ya, maksudnya sama-sama juga, terus ngomongnya juga nyelekit juga kalau misalnya apa yang AABB gitu lah, selalu itu. Nah waktu pada saat itu dia sempat nggak sih ada ngasih kayak jangan pertanyaan kayak lu yakin? Karena ini kita bukan apa-apa, yang kita omongin adalah lu yakin lu akan memilih orang ini untuk menjadi bapak sambungnya anak gue, logikanya gitu kan sebenarnya. Yang kemarin tracing ya, enggak, yang pertama, yang kedua iya dia nanya. Tapi kalau misalkan yang kemarin ini dia nggak nanya, tapi pas yang terakhir yang kita udah pisah kan dia bikin podcast tuh. Gue nanya dong, ini podcastnya apa hanya karena buat biar ada viewersnya makin tinggi karena sepi kemarin-kemarin, jadi apakah akan dengan telepon bapaknya anak gue supaya biar naikin viewers? Gue nanya, so lu ngomongin apa? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, nggak ada, lucu-lucuan aja, gitu, tenang aja, nggak ada yang memojokkan kamu kok. Gitu. Intinya kayak gitulah. Oke. Di situ gue pikir, oke, yaudah. Tapi kok if there's something happen, lu mau nggak back me up gitu ibaratnya. Maksudnya dalam arti yang kita nggak pernah tahu ya, knowing dengan apa yang suka dilakukan. Maksudnya backup gue tuh bukan berarti backup kayak gimana, enggak. Cuma maksudnya ya you tell the truth kalau misalkan di podcast ngomong gini-gini gitu. Ya udah. Gitu. It depends on you gitu. Jadi sebenarnya gini loh, Kalina ini adalah orang yang saya nggak tahu yang ngomongnya, yang sangat disayangi oleh the universe mungkin. Teman-teman Kalina tuh dengan semua ups and down dia selama bertahun-tahun punya support system. Teman-teman Kalina tuh punya support system buat Kalina. Sampai kita tuh kadang-kadang suka kontek-kontekan di belakang dia gitu. Ini gimana, yakin gak nih, baik-baik aja gak nih anak? Jadi kita sering kayak siapa yang lagi bisa jaga, kita jaga. Ini gue nggak tahu deh, emang auranya orang baik kali ya, jadi ketarik terus. Makanya waktu menjawab pertanyaan lo yang pada saat itu sempat ada pertemuan di belakang dia. Which is lo udah tahu kan akhirannya dia tahu gitu, walaupun awalnya dia nggak tahu. Pertemuan khusus untuk menanyakan, banget ya, khusus untuk ngebahas ini beneran nih sama dia, apa settingan sih? Ya gimana? Gue bilang yang gue lihat sih ya Kalina is being Kalina, ada someone yang dia sayang, dia suka, and then dia akan fokus sama itu orang. Itu udah polanya Kalina. Dia akan seperti itu. Karena memang dia sudah memiliki mimpi ingin membangun rumah tangga yang damai, yang bahagia, yang normal. Nggak perlu mewah. Yes, itu adalah mimpinya Kalina. Jadi begitu ada celah, dia akan langsung ingin meraih mimpi itu. Oke. Kan itu cita-citanya kan. Tapi kalau kita ngomongin sosoknya seorang ini, ya di bahannya kita juga tahu kayak gimana. Tapi kan kamu tahu pekerjaannya juga dia menjual pekerjaan ini. Maksudnya aku dengan cita-cita kamu yang seperti itu, apakah emang kamu melihat hal itu dari diri dia? Terus kenapa lu nikah maksudnya? Enggak, jadi gini. Duh, bagus banget pertanyaan Anda. Karena gini. Hai teman-teman, perhatikan ini jawabannya kita nantikan ya. Gini, to be honest, gue cuma tahu masalah dia sama yang mantan istri yang kemarin sebelum gue. Oke. Dan gue tahu masalah dia keluar dari penjara karena masalah itu. Karena sebelumnya juga dia masih DM-in gue kan sebelum dia masuk penjara. Terus and suddenly he's gone, katanya masuk penjara itu kan. And then gue tidak tahu masalah di belakang itu gue nggak pernah tahu. Lo nggak mencari tahu segitunya ternyata. Gue bukan tipe yang nonton gosip. Gue tidak mencari tahu yang gini. Gue hanya berpikir it's just kayak normal person yang gue nggak bisa ngomong di sini kalau gue ngomong maksud gue gitu loh. Dengan kenormalan yang gue pikir oke, lu sebagai kepala rumah tangga lu yang akan memanage semuanya gitu loh. And I thought that dia begitu gitu loh. Kemakan omongan gladiator loh. Bener lagi. Answer the question. Nah, kalau itu kan udah kejawab nih ya, bahwa memang gladiator nih punya ilmu yang sampai Coco Jackson pingin ambil. No, please don't! Berapa kali kan dia mengagung-agungkan sang gladiator. Oh, please.
Koko, lu sampai kayak gitu beneran gue gak mau temen sama lu. Waduh, baiklah. Karena dia gak masalah juga mau temen sama lu kan begitu lagi. Tapi sekarang gue ingin tahu, Nina ini kan termasuk orang yang kritis banget dalam menilai segalanya. Dari segala sisi, bahkan termasuk orang yang sebelum melempar pertanyaan akan mensurvei terlebih dahulu latar belakangnya. Lu waktu melihat kasusnya Kalina, Iya berarti baru-baru ini, bukan yang baru awal ketemu kan? dari awal ketemu sampai sekarang penilaian Gue tahu banget karena dia kalau ngomong tuh nyelekit. tapi ini yang diperlukan, kita ini semua teman lamanya lu, I ngomongnya know. begitu-gitu lagi, gitu-gitu Iya. lagi. Nah ini orang yang baru tapi mengenal lu cukup dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Setahun ya? More than 2 tahun dong, kita udah Emang iya, setahun. Setahun lebih. Iya. More than Iya benar. Setahunan ini sih gue pengen tahu pandangan lu. Ya sebenarnya sih dari waktu gue demen deh kalau dia ngomong. Iya, jujur lah apa adanya. bukan, aku lagi hamil jadi mulutku harus hati-hati sekarang pemirsa. Momennya salah. Enggak, maksud aku waktu itu benar kata Kak Anya tadi, pada saat kita ketemu off kameranya kan ternyata memang orangnya ya ada yang bisa diajak diskusi, bukan yang tipikal kayak di kamera yang kayaknya tuh jelek semua gitu. Enggak, ada orang ada bagusnya juga, sih, betul. iya kan? Ada orang ada bagusnya juga, terus aku pikir, oh ya mungkin ada momen di mana laki-laki tuh berubah kali. Nah, Itu karena menurut aku itu bisa kayak gitu. Cuma waktu itu kan aku kayak ada mandu acara di salah satu TV swasta kan. Terus waktu itu yang kamu pergi dari rumah tuh. Terus aku udah mikir kayak gini. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Tapi kalau yang kemarin kejadiannya, kan aku belum tahu cerita dari kamu kan. Jadi waktu itu aku with my close friends, I was like, ini ngomong jujur aja ya Kak. Yes, sebelum tadi it's okay. sebelum kamu udah jelasin, ini Kak Kalina kagak malu sama anaknya apa? Gue sih bukan apa-apa, gue ngomong kayak gitu karena ini kita aku nggak mau sugarcoat ya. I've watched Aska's that podcast every single episode gitu ya. Sampai si somasi juga gue tonton tuh jam 8 pagi tayang, jam 8 pagi gue tonton. Dan kita tahu dia kerja sama Mbak Wanda bikin si yayasan Indonesia apa sih? Indonesia. Ya pokoknya yang buat COVID kayak gini. Maksudnya jadi kayak aku mikir, nih Aska punya orang tua yang satu kan kalau belakang layar aku nggak pernah tahu ya bapaknya kayak gimana. Jadi yang satu di depan kameranya ini kayaknya bagus aja gitu ya. Tapi ini ibunya, maksudnya soalnya aku mikir Aska tuh udah ngerti tentang kehidupan gitu loh. Terus kayak dia gimana sih menyikapi bapaknya dan ibunya yang sangat kontra di mata orang. Sekarang gini, di saat gue ada masalah, gue tidak pernah mau ketemu wartawan. Gue selalu menutupi semua masalah gue di depan wartawan. Tapi dia ngomong di wartawan, means setiap gue ada masalah, keluarlah berita, dan itu bukan dari gue. Kak, tapi sorry. Gitu loh. Kan kalau tadi kan ceritanya nih kayak gini, dia yang ngomong. Oke, yang aku mau tanya adalah Aska, kalau kayak gitu taunya dari kamu duluan atau dari wartawan duluan? Terus Bapaknya kayaknya. Jadi disaring duluan, mungkin dari diterjemahkan. mungkin dari papanya atau juga dibaca juga atau segala macam, I don't know. Tapi maksudnya gini, setiap ada masalah aku ngomong sama Aska, aku kasih tau kayak gini. Dan jujur ya, mungkin orang banyak yang bilang Kalina tuh sekarang drama apa segala macam, jadi downgrade apa segala macam. No, I'm not. Iya, kalau sebenarnya kalau gue bilang drama sih gitu loh. juga sih. Bukan gue gitu. Sekarang gini, maksudnya gue juga nggak menyangka kalau misalkan dia tuh segala sesuatu harus masukin ke TV, harus masukin ke what is it? Media atau segala macam kayak gitu-gitu depan kamera. Selalu seperti itu dan selalu seperti itu. Nah, gue di sini yang dimana gue tuh nggak mau kayak begitu. Ya lo udah ada dalam satu mobil dan satu kendaraan sama dia, kebawa lah pasti. Tapi akhirnya kan gue, ya makanya kayak buru-buru keluar. Sekarang kita tahu endingnya lo ngerasa kayaknya gue udah capek deh jalan di sini. Tapi nih ya, itu bukan gue banget. Orang kalau misalnya nggak kenal sama Kak Kalina kayak Kak Anya yang udah belasan tahun gitu, pasti akan mikirnya sama kayak aku. Karena kalau Kak Kalina kan tahu ya, walaupun kalau Kak Anya kan tahu ya, walaupun Kak Kalina sudah 4 kali pernah merasakan pernikahan, tapi kamu tahu persis Kak Kalina begitu dia emang lagi sayang sama orang, dia akan dedicate isi hatinya dan kehidupannya untuk memang mencintai orang ini, take care of him. Jadi emang bukan cewek yang sebenarnya maksudnya kayak pindah. Emang kalau misalnya udah ketemu klik, gua rasa klik ya,
gue akan lakuin buat dia. Cuma kan kalau orang awam kayak aku kan taunya ini yang satu ya itu udah 4 kali, terus yang 2 istilah yang 3-nya ini tidak terdaftar di ke negara. Jadi kayak ini sebenarnya orang menganggap pernikahan tuh kayak gimana sih? Apakah another versi perempuannya yang itu? Enggak. Ya tapi ini nih kita harus buka pemikiran orang-orang pada general. Iya. Dan untuk mau tahu kenapa ya, dan nonton DBW yang tadi aku bilang itu gitu kan. Cuma apa ya? Well, kadang-kadang menjadi anak yang mau mencoba berbakti sama orang tua akhirnya jadi bumerang juga buat diri gue. Gitu. Dan orang tua gue nggak akan merasakan itu. Apa yang gue rasakan sekarang, gue yang merasakan. Kadang-kadang gue tuh pengen berontak, pengen teriak. Ini bukan yang gue mau. Ya karena kadang-kadang dan gue ngadepin semua sini tuh sendirian. Itu gak gampang. Gue ngadepin bulian dari seluruh masyarakat Indonesia terhadap gue yang dibilang gue seneng kawin cerai. Itu gue sendirian. Kadang-kadang gue curhat sama lu, gitu. Kemarin hampir 3 minggu gue bersama Aming, sahabat gue, lu tahu, dia tahu banget gue tuh gimana. Gitu. Gue banyak cerita sama dia, dimana orang ngejudge gue. Lu, Aming, orang yang tidak menjudge gue, gitu. Nggak menunjukkan jari kalian ke gue, gitu. Dan gue terima kasih banget untuk itu. Ya, mungkin gue di sini kayak kangen sosok ayah kali ya, yang bisa merangkul gue. Itu adalah pemikiran Aming gitu, yang dimana juga dia merasakan hal yang sama seperti gue. Sampai gue juga butuh banget, berapa kali gue ngomong gue pengen ke psikolog, sampai Korofi juga membantu gue untuk ketemu sama orang yang pintar dalam bidangnya untuk membantu psikologi gue gitu kan. Gitu. Kalau orang pada bilang kena mental bercanda, nah gue mah beneran kena mental gitu. Apakah kena mental gue karena masalah yang terakhir? Gue juga nggak bisa nunjuk ke situ. Mungkin dari masalah rangkaian traumatik gue dari gue sejak kecil, terus menerus yang sampai akhirnya gue rasakan sampai gue sekarang di usia gue sekarang gitu. Jadi gue nggak mau menunjuk bahwa ini adalah kesalahan lu, enggak. Pasti juga ada karena menyangkut yang gue yang sebelumnya. Nah, di mana orang-orang itu tidak mau peduli bahwa alah ya udah itu mah alasan lu aja Kalina, pembelaan diri lu aja. Tapi bener gitu loh, maksudnya ini kita nggak ngomongin Kak Kalina ya. Kita ngomongin anak pacaran aja deh. Ada yang nggak bisa sendiri kan. Jadi dia bisa abis putus sama pacarnya dia harus buru-buru itu. Kalau cewek memang ada yang pernah mengatakan hasil risetnya tuh karena dia kangen sosok ayahnya. Jadi dia sebenarnya selalu butuh laki-laki pendamping karena dia tidak merasakan sosok laki-laki. Because of sex belum? Iya benar. Sekali bukan. Iya benar. Jadi itu sebenarnya. Tapi yang keluar dulu aku potong. Yang keluar dulu. Kalau paling pengen cobain laki itu dicelup sini. Gila apa? Lu kata gue apaan gitu loh. Mereka nggak pernah tahu hidupnya Kalina gitu. Walaupun kita teman-teman kadang-kadang kita tahu tapi kita kan tidak bisa ngomong karena ini hidupnya dia. Cuman kalau ada kesempatan gue tuh sering orang udah terlalu judgmental. Sampai akhirnya gue ngomong giniin, yang gue tahu dan bisa gue bicarakan adalah gini, Kalina adalah korban dari, ya ini diedit aja ya kalau nggak sesuai ya, kalau lo nggak setuju ya, bagi gue adalah gini, Kalina adalah korban dari 2 orang manusia yang belum siap menjadi orang tua tapi punya anak. Makanya di tengah jalan saat mereka sudah punya anak terlanjur, mereka baru sadar, oh bukan ini yang gue mau, tapi kan udah ada Kalina di hidup ini, and then what happened? Iya. Apa nggak usah diedit? Oke. Tapi ya itu, akhirnya apa? Ini korbannya. Makanya gue sangat concern sama orang-orang yang bilang pingin punya anak, pingin 25 tahun udah punya anak. Lu udah yakin belum secara mental lu udah siap? Iya, betul. My mom and my dad got divorced when I was 4 or 5 years old gitu. Dan di saat gue istilahnya mencari kasih sayang seorang ayah dan ibu gue harus mau mandiri ke sana sini, dan gue harus punya my stepmother, and then itu juga mungkin sedikit banyak membuat psikologi gue juga agak sedikit terguncang. Tapi itu memang ngaruh kok. Gitu. Makanya kenapa di tahun kebelakang ini, aku nggak tahu mungkin kamu udah tahu juga, banyak sekali program untuk ibu hamil yang sebelum melahirkan itu dia di healing dulu inner child-nya. Jadi khusus buat inner child-nya yang disembuhkan, karena kita nggak tahu apakah
si anak ini pernah trauma sama orang tuanya ngomong apa, jadi nanti biar anaknya, kita kan nggak ada yang tahu yang namanya orang tua lagi emosi, kelakuan anak kan pasti sama-sama capek lah, ibu ya capek ngurus, anaknya juga butuh perhatian, kita nggak tahu apa yang akan keluar atau apa yang akan ditindak ke anaknya. Makanya kenapa sekarang banyak banget di psikolog gitu yang memang fokusnya untuk healing inner child gitu. Jadi itu sebenarnya bukan berarti lo sakit jiwa. Iya, bukan. Apa enggak? Enggak, dan itu bukan jadi alasan orang untuk ngeolok-olok si orang kalau misalnya emang butuh bantuan. Gue capek gini ya. Makanya kemarin gue terima kasih banget sama Amin juga. Di saat di karantina kita banyak ngobrol. Dia juga bikin gue merasa gue jadi lebih bersyukur banget gue masih hidup. Karena gue sempet gue capek hidup. Gue ngomong aja sini ya. Kalau aja gue gak punya dosa, kalau aja gue gak pengen ngeliat anak gue gede, mungkin gue udah bunuh diri. Mungkin gue capek hidup bukan berarti karena gue tuh cerai sama yang kemarin gue langsung pengen bunuh diri. No, enggak. Sayang banget hidup gue cuma cerai gara-gara dia. Gak bunuh diri gara-gara dia. Enggak. Tapi dari semua rangkaian kehidupan gue, I'm so fucking tired. I'm so tired dengan semuanya. Gue sendirian ya. Gue punya orang tua, tapi gue kayak gak punya orang tua. Gue punya anak gue udah bahagia sama bapaknya, dan gue seneng banget, gue terima kasih sama bapaknya karena ngurus anak gue, sampai anak gue menjadi seperti yang sekarang, yang orang-orang juga tahu bahwa dia anak yang luar biasa. And I'm so proud of him, banget. Gue tinggal sendirian gitu. Orang ngolok gue, orang ngatain gue, lu gak gunain sepatu gue gitu loh. Lu gak berpijak di sepatu gue. Gak usah bertahun-tahun, 1 jam aja. Lu kuat gak? Gue harus mikirin semua sendirian. Gue harus mikirin kasarnya, ini genteng bocor ya, yang naik siapa ya gitu. Ini aqua galon ini gantiin siapa ya gitu. Gue sakit, yang bayar rumah sakit siapa ya gitu. Itu kalau lo sederhananya sebenarnya beban lo lebih berat. Iya. Karena ibu lo adalah tanggungan lo. Ya. Tapi terakhir dia datang ke rumah nyokap gue, masukin podcast, itu membuat orang mempunyai opini terhadap gue. Gue gak ngurusin nyokap gue gak membiayai nyokap gue. Makanya gue marah banget sampai akhirnya kenapa gue sekarang berani buka, gue speak up seperti sekarang, karena gue marah gitu. Lu kalau memberitakan benar-benar mencintai ibu gue seperti lu mencintai ibu kandung lu sendiri, gak usah lu publish. Cuma ngasih 2,5 juta aja kok lu publish segala sih gitu. Hanya untuk konten, hanya untuk masuk ke YouTube lu supaya viewers lu banyak. Gak begitu caranya. Gue benar capek. Sekarang kita tinggal capek orang begini. Orang tuh banyak banget yang ada di posisi lu, Kal. Dikenal seperti lu, dikenal masyarakat. Orang juga pengen punya namanya apa yang lu miliki sekarang gitu. Tapi lu gak tahu apa yang gue rasain. Gue sekarang kayak gue nangis gini, pasti nanti ada yang bilang katanya gue menjual tangisan gue menjual air mata gue gak menjual Vicky Prasetyo, gue gak jual. Astagfirullahaladzim. Bu, sometimes you have to know kapan harus menutup telinga dan mata dalam hal ini komentar orang. Gue capek. Udah. Hidup lo sendiri tuh udah berat. Lo gak harus tambahin lagi dengan komentar-komentar orang yang gak tahu hidup lo. Cukup, udah. I know, gak gampang nyarinya. Apalagi ini adalah hidup lo yang dijudgmental orang. Tapi lo harus jangan pernah membiarkan penilaian orang, apalagi yang salah itu mempengaruhi emosi lo. udah nggak tahu apa-apa, salah nuduh lagi. Aduh, nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Gue aja tuh sampai kadang-kadang ya baca komentar di postingannya dia sampai bilang astaga. Tapi aku sering loh merasakan ya momen dimana I know what happened itu bukan seperti itu. Terus aku ngelihat ada komentar, nggak usah di postingan Kak Kalina juga aja deh, tapi di mana gitu. Terus aku ngelihat ada orang yang nge-hate teman aku gitu ya misalnya. Dan aku tahu kejadian nggak kayak gitu. Dia orang nggak nge-follow gue, tapi gue blok duluan aja, jangan sampai tuh orang masuk ke Instagram gue juga. Karena gue udah sebel dulu sama dia. Ini orang adalah racun. Dia jadi jangan sampai mendekat dalam hidup kita. Gue jadi buru-buru gue blok juga deh. Padahal dia nggak
ada masalah sama aku, coba jangan sampai lu muncul Kok ada yang komen jelek di kolom komennya dia, itu dihapus sama dia. Tapi kok ada yang komen jelek tentang gue, nggak dihapus sama dia. Kalau gue yang komen jelek mau komen bagus tentang gue nggak hapus. Komen bagus tentang dia, jelek tentang dia, gue nggak hapus. Fair gue. Ya, tidak semua orang bisa memiliki karakter seperti lo. Definitely. Kalau gini deh sekarang, orang mungkin bisa menilai teman-teman lo adalah teman-teman lama yang sudah ada bertahun-tahun. Kalau lo orangnya menyebalkan, kalau lo orangnya seperti yang orang-orang tidak kenal lo menilai, nggak akan mungkin kita akan berteman sama lo sekian lamanya. Betul. Kita akan berada di sisi lo sekian belas puluh tahun ini dengan semua up and down lo. Kalau kita tidak menilai, lo adalah orang yang baik. Iya. Kalau kita tidak mengenal lo sesungguhnya. Kalau nggak ada yang namanya ITE, mungkin gue udah kasih tahu semua apa itu masalah yang terjadi sebenarnya. Ya kan, udahlah. Sudah. Sekarang semuanya sudah berlalu. Kan katanya quote, never stop learning because life never stop teaching. Yeah. Jadi sekarang tugas kita move on dari masa lalu, kembali belajar lagi, biar akhirnya nanti dikasih yang terbaik. Benar. Sudah, simple, hidup tuh life must go on aja. Iya, tapi gue dibilang katanya gue nggak move on. Ya mereka nggak kenal lo, udah orang-orang yang nggak kenal lo biarin. Dia nggak yang ngomong, dan dianya gue disuruh move on. Come on, gue move on. Dia baru kenal lo berapa tahun, Bu? Kurang dari 2 tahun. Kita yang udah kenal lo belasan tahun. Udah deh. Sudah. Aduh, ini gue tuh nggak nyangka ya pertemuan kita hari ini bisa membawa kita kesempatan untuk membuka diri segini segini besar dan luasnya, terutama dari sisi lo. Karena selama ini kita nih teman-teman cuman denger tapi ngekip. Iya. Karena selama Kalina bahagia kita support. Betul. Hidup. Walaupun kita tahu, aduh nih orang kayak jalannya salah deh, tapi kita support. Sebenarnya iya, nggak bisa nih diusudahin. Gue selalu pengen tahu Kak, kalau dari pendapat lo ya. Dengan keadaan kayak gitu, kan tadi kamu ngomong ya, kalau namanya teman bahagia, ya udah deh kita support aja. Kalau mau diedit di tengah-tengah ya ini masukinnya. Udah deh kita support aja. Tapi actually kamu sebenarnya pengen banget kan ngasih tahu. Sebenarnya as a friend harusnya tuh tugas kita kayak gimana sih, kalau kita udah tahu ada yang salah kita kasih tahu, atau kita ya sama dia masih bahagia kita. Kalau gue tipikal orang yang akan ngomong apa adanya. Oh ya, aku juga pandangan gue begini. Tapi if you're happy dengan keputusan lo, gue akan support. Gue nggak akan meninggalkan lo. Karena awalnya waktu itu dia benar-benar baik dan baik banget, dan benar-benar di depan kamera sampai off cam juga dia tuh baik banget. Iya. Di rumah pun dia treat me like a princess gitu loh, treat me like a queen gitu. Ya udahlah. Jadi memang untung gue bukan tipikal orang yang ninggalin teman. Tapi gue juga bukan tipikal orang yang bisa berbohong. Jadi gue akan ngomong, kalau lo sakit hati mohon maaf. Iya. Tapi gue bukan tipikal orang ini. Kalau lo nggak sejalan sama gue nggak mau jalan sama lo. Enggak. Sama sih, setuju. So I'm always be here for you. I know, thank you. Aku juga. Oke. Tapi terkadang nih ya, balik lagi ini yang gue sebenarnya gue senang dengan kesempatan ini. Karena people yang nggak kenal sama Kalina sekarang bisa mungkin lebih mengetahui bahwa Kalina ini bukanlah seperti yang Anda pikirkan. Bahwa dia jauh di dalam ini, dia memang memiliki rangka hidup yang perlu dibina. Tapi bukan tujuannya she's only a victim dari perjalanan hidupnya. Dan sekarang tidak pernah ada pikirannya dia untuk berpikir bahwa dunia ini nih, hubungan ini adalah bagian untuk mencari kesenangan sesaat, nggak ada. I'm glad you tell this to people. So, dengan harapan mereka tidak salah menilai lo lagi. Kalaupun masih salah menilai lo, biarin. Betul, biarin. Karena apapun komentar mereka nggak akan mempengaruhi hidup lo. Gue tahu. Betul. Mereka senang melihat orang susah melihat orang senang. Iya. Hidup mereka nggak ada dramanya, atau mereka penuh dengan drama terus nggak bisa ngomentarin hidup mereka. Jadi mereka ngomentarin hidup lo. Lagian sih lo nggak dengerin kan, netizen udah ngasih tahu kan dari awal segala macam. Netizen juga kan nggak tahu kan waktu pas lagi di awal juga ngomongnya seperti apa. Iya. Ya udah nggak usah. Apa kata netizen udah. Benar. Sekarang adalah memulai satu lembaran baru, nggak harus seputih yang kemarin, tapi penuh dengan coretan supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Exactly, dan aku setuju banget. Kalau kamu tadi kamu udah ngomong ya, kalau kamu later ada keinginan lagi bertemu lagi sama orang yang kiranya mengajak kamu serius, please kenalin dulu sama anak kamu. Iya. Kayaknya Aska lumayan sih, logika dan feelingnya. Kadang menurut aku, dia akan ada momen dimana mungkin dia juga akan mencari tahu tentang orang ini, jadi FBI, CIA-nya ibunya gitu. Dan
Mungkin udah saatnya kita teman-teman, hai teman-teman Kalina, kita kayak mesti galak ya sama dia kali ini ya. This is enough ya, udah cukup ya ngeliat perjalanannya dia. Jadi lain kali kita nggak akan sugar coating lagi ke lo. Jelek, gila lo mau terus sama dia, udah ya. Iya. Nah ya udah nomor sugar coating ya. Kayak grup nih bahannya pelan-pelan nih. Udah kebelet pipis saya dari tadi saya. Gimana nahan saya? Thank you so much. Pokoknya abis ini mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakitkan karena kita akan mengatakan yang sejujurnya. Yes. Pokoknya sekarang yang pasti siapapun yang lagi deketin sama gue akan bilang sama dia, gue lagi nggak bisa serius. Kalau lu mau tetap mau jalan sama gue, ya lu terima aja nanti kayak gimana.